Selamat malam, dulur Kabar Pas. Kembali lagi bersama saya Lazatul Karamah. Berikut 5 berita pilihan dalam program Kabar Sepekan. Selama bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, stok BBM di wilayah Pasuruan, Malang, dan Probolinggo dipastikan aman. Selama Ramadan dan Lebaran, semua produk kami bisa pastikan semuanya tersedia, ujar Arga Satya selaku Sales Branch Manager iFuel Malang saat ditemui kabarpas.com di sela-sela kegiatan bagi-bagi takjil untuk konsumen yang sedang mengisi BBM di SPBU Darussalam, Kota Pasuruan. Ditambahkan, pihaknya memastikan bahwa Pertamax Turbo dan produk Pertamina lainnya semua sesuai dengan aturan atau takaran yang ada. Kami juga sudah melakukan pengiriman sampel dan hasilnya alhamdulillah semua produk di wilayah Malang, Pasuruan, dan Probolinggo baik, ujar Arga Satya didampingi Koordinator Hiswana Migas Pasuruan, Dwi Hardono, serta beberapa petugas dari Pertamina lainnya. Di sisi lain, dalam momen Ramadan dan Lebaran, pihaknya memberikan beberapa pelayanan tambahan. Di antaranya, pertama, disediakan mobil tangki yang akan standby di SPBU dan juga menyediakan motoris di titik-titik yang memang biasanya macet. Itu dilakukan untuk mempermudah apabila konsumen membeli, kita siapkan motor untuk mengantar dan insya Allah semuanya aman terkendali, pungkasnya. Jadi hari ini kami dari Pertamina dan Hiswana Migas dan juga dari Terminal BBM Surabaya, kita berkumpul di sini. Hari ini kita bagi-bagi takjil, di mana ini adalah salah satu bentuk rasa sayang kami kepada konsumen setia kami. Pak, menepis isu Pertamina yang di sekarang ini, komentar jenengan apa nih Pak? Menekan gimana? Yang pasti bisa kami pastikan produk Pertamax Turbo dan lainnya semuanya konspek sesuai dengan aturan dari Dirjen Migas. Kami kemarin sudah melakukan pengiriman sampel ke Lemigas dan memang hasilnya alhamdulillah semua produk di wilayah Malang dan Pasuruan dan Probolinggo semuanya outspec. Oke. Untuk stok sementara untuk Lebaran nanti Pak, aman apa enggak gimana? Pertamina ini Pak? Oke, untuk stok selama Lebaran semua produk kami pastikan semuanya tersedia dan kami juga memberikan beberapa pelayanan tambahan. Pertama, kita akan sediakan dibantu oleh Depot Surabaya, itu adalah bentuknya mobil tangki yang akan standby di SPBU atau kita biasa bilang itu storage SPBU kantong. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami akan menyediakan pertasok itu kita taruh di jalur SPBU, jalur rest area. Selain itu juga kita menyiapkan motoris. Jadi nanti di titik-titik yang memang biasanya macet, untuk mempermudah apabila konsumen ingin membeli, kita siapkan motor di situ untuk mengantar. Berarti ini dijamin aman nanti mudik untuk tahun ini? Insya Allah semuanya aman terkendali. Oke, siap. Terima kasih. Beralih ke berita selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia Daob 7 Madiun sampaikan permohonan maaf kepada pelanggan Kereta Api Kertanegara yang terdampak atas kejadian Kereta Api Kertanegara relasi Malang Purwokerto tertemper truk di JPL 267 km antara stasiun Keras Ngadi Dinui. Terkait kejadian Kereta Api Kertanegara, Kereta Api 167 relasi Malang Purwokerto yang tertemper truk di kilometer 174 plus 816 antara stasiun Keras Ngadiluih, PT KAI Daob 7 Madiun sangat menyesalkan insiden tersebut. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan pada sarana kereta api, gangguan operasional, serta menyebabkan korban luka di pihak masinis. Dalam keterangannya Senin 10 Maret 2025, Manajer Humas Daob 7 Madiun Rohmat Makim Zainul menyampaikan akibat kejadian tersebut terjadi kerugian berupa kerusakan lokomotif, keterlambatan perjalanan kereta api, perubahan pola operasi, serta pelayanan kereta api. Bahkan awak kereta api mengalami luka-luka
Akibat kejadian ini, beberapa perjalanan kereta api mengalami keterlambatan. Di antaranya, 1. Kereta api Kertanegara atau KA 167 relasi Malang Purwokerto mengalami keterlambatan 147 menit. Kedua, kereta api Kahuripan atau KA 274 relasi Kiara Condong Blitar mengalami keterlambatan 135 menit di Kediri. KAI Daop 7 Madiun menegaskan bahwa seluruh pelanggan dalam kondisi selamat dan situasi tetap kondusif. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan kereta api yang terdampak akibat kejadian ini. Sebagai bentuk kompensasi, pelanggan kereta api Kertanegara atau KA 167 dan kereta api Kahuripan atau KA 274 telah menerima servis recovery untuk keterlambatan lebih dari 1 jam pertama. Zainul kembali mengingatkan bahwa kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang adalah kunci keselamatan. Oleh karena itu, setiap pengguna jalan harus mendahulukan perjalanan kereta api dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas di rel. Keselamatan berlalu lintas di perlintasan sebidang adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya KAI dan pemerintah daerah, tetapi juga seluruh pengguna jalan raya. Kereta api Kertanegara yang seharusnya jam 12.27 masuk stasiun Madiun sampai saat ini masih dalam penanganan atau penanggulangan petugas yang ada di lapangan. Petugas kami berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penanggulangan agar nantinya segera dapat beroperasi kembali. Jadi estimasi 2 jam dari jam 13.00 nanti bisa selesai, mudah-mudahan bisa selesai. Kereta api Kertanegara relasi dari Malang tujuan Purwokerto. Kami belum bisa menyampaikan karena nunggu keberangkatan dari lokasi nanti jam berapa, nanti baru bisa estimasi sampai di stasiun tujuan. Terakhir tadi sudah 117 menit penumpang yang kereta api yang berimbas dari kereta api Kertanegara tersebut itu memang ada kereta api Kahuripan yang tujuan akhir Blitar dari Kiara Condong itu posisi stasiun Kediri. Nah, penumpang dilanjut ke tujuan menggunakan bis tadi. Kemudian kereta api komuter lain Bimo di stasiun Kertosono juga kembali ke Surabaya untuk rangkaiannya penumpang dilakukan pengembalian pihak. Kertanegara sendiri kami sudah saat ini sudah kita sampaikan service recovery, nantinya ketika selesai penanggulangan atau selesai perbaikan akan melanjutkan perjalanan kembali ke tujuan akhir. Sampai saat ini kami belum mendapat data pasti ya untuk penumpang yang mengembalikan tiket dari penumpang kereta api Kertanegara itu. Kondisi lokomotif ya memang mengalami kerusakan dan masih dilakukan perbaikan maupun penanggulangan agar nantinya bisa beroperasi kembali untuk jalur yang akan dilalui. Asisten masinis mengalami ada yang mengalami luka dilakukan penanganan di rumah sakit. Sementara itu, Satgas Pangan Polres Pasuruan menindaklanjuti viralnya temuan adanya minyak goreng kemasan bermerek Minyak Kita yang dijual di pasaran tidak sesuai dengan takaran yang disebutkan oleh produsen pada label kemasan. Satgas Pangan Polres Pasuruan menindaklanjuti viralnya temuan adanya minyak goreng kemasan bermerek Minyak Kita yang dijual di pasaran tidak sesuai dengan takaran yang disebutkan oleh produsen pada label kemasan. Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Adimas Firmansyah saat ditemui pada Senin 10 Februari 2025 mengatakan bahwa penyelidikan ini merupakan tindak lanjut pihaknya usai dari Kementerian Pertanian menemukan adanya ketidaksesuaian isi pada produk Minyak Kita dalam inspeksi yang dilakukan di pasar tradisional. Hasil operasi pasar tadi pagi di Pasar Bangil, Pasar Pandaan, dan Pasar Sukorejo dilakukan pengukuran terhadap 3 merek Minyak Kita yang diproduksi oleh 3 produsen yang berbeda tercantum di dalam label kemasan. Hasil pengukuran sementara masih dilakukan penyamplingan, jelasnya. Selanjutnya AKP Adimas Firmansyah akan berikan tindakan tegas pada para produsen dan distributor yang nakal dalam melakukan penjualan minyak ke masyarakat.
Kami akan berikan tindakan hukum pada para produsen serta distributor nakal yang bermain curang dalam kemasan minyak kita yang ditemukan oleh Unit 2 Ekonomi Polres Pasuruan beserta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan. Lanjutnya, sementara Kanit 2 Ekonomi Polres Pasuruan Ibda Eko Hadi Saputro menambahkan bahwa perusahaan yang melakukan praktik tersebut harus segera ditindak jika terbukti melanggar aturan. Kami segera memproses jika ada penemuan minyak kita yang tidak sesuai. Jika terbukti bersalah, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan untuk melakukan tindakan tegas sebagaimana hukum yang berlaku, pungkasnya. Beralih ke berita selanjutnya, salah satu kuliner legendaris yang tetap eksis 49 tahun di Pasuruan adalah es campur Saparua. Bahkan pada saat momen bulan suci Ramadan ini, tak sedikit warga muslim memburunya untuk digunakan berbuka puasa. Salah satu kuliner legendaris yang tetap eksis 49 tahun di Pasuruan adalah es campur Saparua. Bahkan pada saat momen bulan suci Ramadan ini tak sedikit warga muslim memburunya untuk digunakan berbuka puasa. Di samping ciri khas rasa es campur Saparua yang enak dinikmati lidah, apalagi ditambah gorengan tahu petis jumbo, menambahkan kenikmatan di saat berbuka puasa. Lokasi penjualan es campur Saparua ini terletak di jalur Pantura Kraton Kelurahan Karangketuk, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan. Khusus di bulan suci Ramadan hanya bisa melayani pembelian es campur Saparua dari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Di hari-hari biasa, pembeli bisa menikmati minum es Saparua di lokasi dengan satu gelas dibanderol dengan harga Rp10.000 dan juga bisa menikmati tahu petis jumbo khas Saparua. Selama bulan puasa Ramadan ini, es campur Saparua biasanya digunakan oleh pecinta takjil untuk menu berbuka puasa, sehingga rata-rata pembeli membelinya dibungkus plastik untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Satu bungkus isi es Saparua, satu dibanderol dengan harga Rp15.000 imbuhnya. Umar Faruk, salah satu pembeli asal Grati, mengaku sudah berlangganan membeli es campur Saparua, dan bahkan di saat bulan puasa dirinya selalu membeli es Saparua untuk buka puasa bersama keluarga. Yang saya tahu di Pasuruan es campur legendaris yang enak ya Saparua ini. Rasanya enak, manis, juga ada ciri khas rasanya legit. Ada manisan nanas yang dicampur susu dan gula sirup. Untuk porsinya banyak dan pas digunakan sebagai buka puasa bersama keluarga di rumah, tegasnya. Sementara itu, Khalifah, pemilik warung, mengatakan untuk bulan puasa kali ini ada peningkatan, sehari bisa menghabiskan 800 bungkus plastik yang berisi es Saparua. Untuk jual es Saparua sendiri berdiri sejak tahun 1976 sampai sekarang dan masih diburu pembeli apalagi di bulan puasa ini, ujar Khalifah. Es campur Saparua ini sudah generasi kedua, sudah 49 tahun dan rasanya masih tetap enak, nikmat. Pembedaannya ada nanas manisan, itu adalah resep dari orang tua, tutupnya. Sementara itu, ada saja kelakuan para pelaku kejahatan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh seorang pengedar sabu asal Prigen, Kabupaten Pasuruan. Demi mengelabuhi petugas kepolisian, ia nekat memakai pakaian daster wanita dengan bersembunyi di area persawahan. Namun aksinya tersebut tak mempan lantaran petugas masih tetap bisa menangkapnya. Seorang pria pengedar sabu di Pasuruan menyamar pakai daster wanita demi mengelabui petugas yang hendak menangkapnya. Diketahui pria tersebut bernama Lapi, berumur 50 tahun, warga desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Lucunya, pada saat ditangkap, tersangka memakai daster saat sembunyi di lokasi persawahan di belakang rumahnya saat anggota Satreskoba Polres Pasuruan melakukan penggeledahan. Polisi yang curiga dengan gerak-gerik tersangka akhirnya melakukan penangkapan dan setelah digeledah di rumah tersangka ditemukan 9 paket sabu yang siap edar. Anggota sempat terkecoh kepada tersangka yang menyambar ibu-ibu dengan memakai daster istrinya dan dia bersembunyi di persawahan, kata Kasat Narkoba Polres Pasuruan AKP Agus Yulianto kepada kabarpas.com. Dari hasil penggerebekan di rumah tersangka, Pasuruan Polres Pasuruan berhasil mengamankan barang bukti sabu dan handphone.
tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, pungkasnya. Demikian 5 berita pilihan dalam program Kabar Sepekan. Saya Lazat Utaromah beserta kru Kabar Pas yang bertugas mohon undur diri di hadapan Anda. Jangan lupa baca terus informasi terkini dan menarik lainnya di kabarpas.com, media lokal berjejaring nasional. Salam Kabar Pas.